melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Selamat jumpa kembali sahabat menerobos. Hari ini kita masuk dalam buah roh yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Dan saya percaya bahwa penguasaan diri kenapa ditempatkan sebagai buah yang terakhir. Karena ini paling sulit dan paling susah. Tapi bukan berarti gak bisa. Roh Kudus akan mampukan kita melakukannya. Mari saudara kita siapkan hati untuk kita mendengarkan kebenarannya tentang penguasaan diri. Biarlah terbentuk karakter itu dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan percayakan untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu yang mengajar kami memiliki karakter pribadi-Mu sendiri, yaitu penguasaan diri. Ajar kami, wahyukan hikmat pengertian untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan agar terbentuk karakter penguasaan diri. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, bicara penguasaan diri, bicara satu karakter yang memang paling sulit sekali, maka kenapa ditaruh di paling akhir? Sebab penguasaan diri akan menentukan surga neraka buat saudara dan saya. Ya, seperti apa? Kita baca dulu dalam 1 Korintus 9 ayat ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara dan saya siap tidak siap kita ada di dalam arena pertandingan. Di Ibrani 12 ayat 1 dikatakan kita ada dalam arena perlombaan yang diwajibkan bagi kita semua orang-orang percaya. Nah, di dalam pertandingan ini ada begitu banyak yang merintangi untuk menghentikan langkah saudara agar saudara tidak memperoleh janji, tidak memperoleh mahkota, tidak memperoleh hadiah. Jadi oleh karena itu sadarilah saudara akan hal ini, bahwa saudara dan saya ada di dalam arena pertandingan. Dan bukan hanya ada di dalam arena, tapi saudara sedang bertanding. Pertandingan iman yang ada di depan saudara harus saudara selesaikan sampai garis finish. Tapi untuk menyelesaikannya saudara perlu menguasai diri dalam segala hal. Nah, apa sih arti penguasaan diri? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penguasaan diri sendiri mengandung arti kemampuan untuk menahan, mengekang, menjaga diri sendiri agar tetap stabil dalam batas yang wajar seturut maksud dan kehendak Allah. Ya, Amsal 25 ayat 28 dikatakan, Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. orang yang tidak bisa menguasai diri seperti kota yang rubuh temboknya. Artinya begini, kalau di dalam sebuah kota temboknya roboh, maka ada musuh menyerang pasti kalah, saudara. Jadi sedemikianlah bicara tentang penguasaan diri. Kalau tidak dapat menguasai diri, udah pasti kalah dalam menghadapi segala sesuatu, saudara. Nah, oleh karena itu dikatakan belajar untuk saudara menahan, mengekang, menjaga diri saudara sendiri agar tetap stabil dalam kehendak Allah. Artinya ya saudara ramah tetap ramah, saudara yang rajin tetap rajin, saudara yang berdoa tetap berdoa, saudara yang melayani tetap melayani, saudara yang melakukan kebaikan tetap melakukan kebaikan. Itulah penguasaan diri. Dan penguasaan diri juga mengandung arti kemampuan untuk memimpin, mengatur, menata diri sendiri secara bijaksana seturut maksud dan kehendak Allah. Amsal 16 ayat 32 katakan, Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Iya, orang yang dapat menguasai dirinya seperti pahlawan yang dapat merebut kota. Ya, artinya menang ya saudara ya. Jadi kalau saudara adalah dapat menguasai diri saudara sendiri, saudara punya kemampuan untuk memimpin diri saudara, mengatur, menata secara bijaksana.
Ya, seturut maksud Tuhan. Jadi artinya saudara mau mengampuni atau tidak mengampuni itu keputusan ditentukan oleh saudara dan saya. Saudara mau bersuka cita atau saudara mau marah itu pun ditentukan oleh keputusan saudara. Jadi tergantung bagaimana saudara memimpin diri saudara sendiri. Ini bicara penguasaan diri. Dan kalau saudara dikatakan bisa menguasai diri, saudara pasti menang menghadapi segala sesuatu. Ya, jadi dikatakan orang yang mampu menguasai diri adalah mampu berkata tidak terhadap apa yang tidak baik. Dia berani berkata tidak. Ketika ada tawaran saudara mau ibadah, tapi ada teman yang nawarin saudara untuk mentraktir saudara makanan di tempat yang enak, saudara yang dapat menguasai diri berkata, tidak, saya harus prioritaskan Tuhan. Nah begitu saudara, itu namanya orang yang bisa menguasai diri. Nah dikatakan bahkan terhadap apa yang baik supaya dia dapat berkata ya terhadap apa yang terbaik. Jadi orang yang dapat menguasai diri dapat memilih yang terbaik. Bahkan dari apa yang baik dia bisa berkata tidak untuk memilih yang terbaik. Jadi itu ya saudara yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Belajar menguasai diri. Berani berkata tidak untuk hal yang tidak baik. Atau bahkan berkata tidak untuk yang baik. Karena ada pilihan yang terbaik. Nah untuk bisa menguasai diri diperlukan pertama fokus yang tajam. Ya, fokus kepada siapa? Kepada Tuhan dan kehendaknya. Saudara harus mengerti kehendak Tuhan. Waktu saudara fokus kepada Tuhan, mau menyenangkan Tuhan adalah prioritas utama hidup saudara, maka tidak ada yang dapat menghentikan saudara untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini adalah orang yang bisa menguasai diri. Walaupun mungkin di departemen saudara melayani ada orang-orang yang sangat mengecewakan saudara. Ada orang-orang yang sangat membuat saudara marah. Tetapi orang yang menguasai diri akan berkata, tidak, aku tidak akan berhenti melayani. Karena aku melayani karena aku cinta Tuhan, aku akan fokus dalam melayani pekerjaan Tuhan. Begitu saudara, ini orang yang dapat menguasai diri. Berani dikatakan berkata tidak untuk hal yang tidak baik. Jadi untuk bisa menguasai diri perlukan fokus yang tajam. Fokusmu hanya kepada Tuhan. Fokusmu hanya karena engkau cinta Tuhan. Fokusmu adalah mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau memiliki fokus yang demikian, maka engkau akan bisa menguasai diri. Engkau tidak akan berhenti karena apapun untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, untuk saudara dikatakan bisa menguasai diri diperlukan komitmen yang kokoh. Yaitu belajar taat, tekun dan setia. Ketika engkau percaya bahwa engkau dipanggil, dipilih, ditetapkan Tuhan dalam gereja lokal, saudara bertahanlah tetap di sana. Ya, taati setiap perintah-perintah dalam aturan gereja lokal saudara. Dan waktu kau taat saya percaya, maka engkau akan tekun dan engkau setia melakukan, maka engkau akan punya komitmen yang semakin kokoh. Maka engkau bisa menguasai diri dalam segala hal. Ya bicara penguasaan diri dapat memimpin diri saudara sendiri. Jadi yang diperlukan adalah saudara harus punya komitmen yang kokoh. Untuk bisa menguasai diri, komitmen yang kokoh bicara tentang ketaatan, ketekunan, kesetiaan. Yang ketiga untuk bisa menguasai diri, engkau harus punya kedisiplinan setiap waktu. Dan ini perlu dilatih terus. Ya saudara, 3 hal untuk saudara bisa menguasai diri. Pertama, fokus yang tajam kepada Tuhan dan kehendaknya. Yang kedua, komitmen yang kokoh, taat, tekun dan setia. Dan saudara harus punya kedisiplinan setiap waktu. Latih diri saudara. Dan ini gak gampang. Saudara membutuhkan perjuangan yang melelahkan. Ya, perjuangan yang melelahkan seumur hidup sampai terbentuk karakter penguasaan diri dalam hidupmu. Jadi untuk bisa menguasai diri, saudara perlu dilatih dan terus dilatih dan terus dilatih. Saudara harus melatih diri. Oleh karena itu Tuhan selalu melatih diri dengan mengirim orang-orangnya. Ya dikirim kepada Tuhan, yaitu orang-orang yang memaki, menghina, menganiaya, yang merendahkanmu. Mereka orang-orang yang memfitnahmu, yang memproses dan membentuk kehidupanmu. Tuhan izinkan mereka ada di hadapanmu untuk melatih engkau agar kau punya karakter penguasaan diri. Penguasaan diri adalah pilihan. Dan pilihan ditentukan oleh keputusan saudara dan saya. Penguasaan diri ini adalah buah roh. Dan melalui penguasaan diri kita akan dapat menunjukkan bahwa saudara dan saya anak-anak Allah dan warga kerajaan Allah. Ya itu ketika engkau hidup berbeda dengan dunia. Pada saat orang melakukan hal yang jahat kepadamu. Ketika engkau berkata shalom. Ketika engkau bisa berdoa. Ketika engkau bisa memberkati. Maka orang melihat dan orang berkata engkau berbeda. Saudara tunjukkan perbedaanmu. Melalui penguasaan diri akan membentuk karakter Kristus dalam hidupmu. Kau belajar tahan.
Makanya ada satu slogan kita yaitu latihan dasar penguasaan diri. Saudara begini, kalau hatimu mulai panas karena apa yang kau dengar, karena apa yang kau lihat buat hatimu mulai panas. Pertama yang harus saudara lakukan, mingkem mulutnya ya. Diam. Jangan cepat berkata-kata dan harus lambat menjadi marah. Mingkem mulutmu, mingkem juga tangannya. Artinya saudara jangan tulis ya kegalauan hatimu, kekecewaanmu melalui media-media sosial lainnya. Jadi mingkem tangannya, elus dada berdoa. Ini latihan penguasaan diri. Waktu engkau mingkem, engkau akan tenang. Waktu engkau mingkem mulut dan tangan, engkau mulai elus dada dan berdoa, hatimu tenang. Waktu hatimu tenang, engkau akan peka mendengar pelajaran daripada Tuhan. Tuhan akan mengajar engkau melakukan sesuatu. Nah, menjelang kedatangan Tuhan, yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah saudara harus belajar menguasai dirimu. Jadilah tenang supaya dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, kuasai dirimu. Dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Hari dan waktu sudah segera tiba. Kita tinggal menunggu sangkakala terakhir terdengar. Maka yang mati dalam Tuhan bangkit, yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Kita menantikan hari dan waktu itu. Saudara dan saya diangkat di awan permai. Menerima pujian, kehormatan, kemuliaan daripada Tuhan. Menerima mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap orang. Melalui perbuatan saudara di bumi ini. Tuhan akan menyediakan mahkota-mahkota. Nah, oleh karena itu yang diperlukan adalah kuasai dirimu. Tuhan berkata di dalam Yakobus 1 ayat 19-20, cepat mendengar tapi lambatlah berkata-kata dan lambatlah menjadi marah. Karena amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yang Tuhan mau adalah kuasai dirimu. Tenang saudara, supaya engkau tenang dan supaya kau dapat berdoa. Karena orang yang berdoa maka ia tidak akan jatuh dalam pencobaan. Oleh karena itu kau harus tetap berdoa. Berjaga-jaga hatimu. Iya, hati yang akan selalu dinodai saudara. Hati, sebab karena dari hati semua kejahatan akan dimulai. Jadi oleh karena itu jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Tuhan katakan demikian. Jangan biarkan hatimu menjadi pahit. Apa yang membuat hatimu menjadi pahit? Coba kita buka dalam Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Yang membuat orang pahit adalah ketika ia mulai menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Apa maksudnya menjauhkan diri kasih karunia Allah? Adalah orang-orang yang mulai mengurangi ibadah-ibadahnya. Mengurangi kedekatannya dengan Tuhan. Mengurangi jam doa-doanya pribadi. Ketika mereka mulai mengurangi dirinya dari kasih karunia Allah, maka akan mulai timbul akar yang pahit. Dikatakan dalam 2 Tawarik 12 ayat ke-14 dikatakan. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Karena tidak tekun mencari Tuhan maka ia berbuat jahat. Ini yang dikatakan karena ia dikatakan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Maka dikatakan akan timbul akar yang pahit. Orang yang punya akar pahit akan mencemarkan banyak orang. Akan menimbulkan kerusuhan dimanapun orang itu berada. Jadi oleh karena itu tidak boleh ada akar pahit. Maka Tuhan bilang begini. Kalau engkau menjadi marah maka dikatakan amarahmu harus sudah padam sebelum matahari terbenam. Jangan dibiarkan amarahmu masih menguasaimu sampai esok hari saudara. Harus berdamai pada saat itu juga. Sebab kalau dibiarkan satu hari akan tumbuh akar. Kalau dulu anak SD ya, waktu SD ada pelajaran praktek dari kacang ijo taruh di kapas yang basah, besok udah numbuh akarnya saudara, namanya toge ya. Ya begitu saudara, tentang kepahitan. Ketika engkau mulai menjauhkan diri kasih karunia Allah akan timbul akar pahit. Engkau akan berubah menjadi jahat dan akar pahit itu yang akan membuat orang itu selalu menimbulkan kerusuhan dimanapun orang itu berada. Oleh karena itu jangan pernah menjauhkan diri kasih karunia Allah. Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Bagaimana caranya? Tahan perkataanmu, tahan tanganmu. Ya, mulai lus dada dan berdoa. Pada saat kau berdoa Tuhan akan mengajar kau melakukan sesuatu. Waktu Tuhan ajar minta Roh Kudus untuk kau melakukannya. Itulah kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Engkau akan bisa menguasai dirimu ketika Roh Kudus kau libatkan dalam hidupmu. Tapi kadang-kadang orang kalau sudah marah lupa saudara. Kalau sudah marah firman yang sudah ngelotok pun bisa lupa.
Apalagi minta Roh Kudus untuk ikut terlibat menolong dia untuk melakukan perintah Tuhan, udah lupa. Jadi oleh karena itu tenang dulu, tenangkan dirimu dulu supaya engkau bisa berdoa. Waktu kau berdoa Roh Kudus akan turun, dia akan mengajar. Waktu Roh Kudus mengajar minta kekuatan untuk kau melakukannya. Maka dikatakan engkau tidak akan jatuh dalam percobaan. Orang yang tidak jatuh artinya dia akan tetap berdoa. Dia akan tetap melayani, dia akan tetap berbuat kebaikan. Dia akan tetap melakukan kebenaran. Ini orang yang tidak jatuh, saudara. Tapi orang yang tidak menguasai diri, dia akan jatuh. Dia akan kalah seperti dikatakan kota yang rubuh temboknya. Karena musuh akan menyerang, tidak ada perlindungan. Waktu musuh menyerang, dia akan kalah, saudara. Jadi yang diperlukan belajar penguasaan diri. Dan penguasaan diri membutuhkan Roh Kudus untuk memampukan engkau melakukannya. Jadi oleh karena itu tenang ya, kuasai dirimu, diam, tahan dirimu untuk melakukan apapun, tenang, doa. Nanti Tuhan akan memimpin langkahmu ya supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Yang kedua, 2 Timotius 4 ayat 5 dikatakan, Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. ini yang Tuhan mau kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan. Yaitu pertama dikatakan kuasai dirimu dalam segala hal. Jadi artinya tahan, latih dirimu untuk melakukan segala yang baik seturut ketetapan Tuhan. Jadi yang diperlukan adalah kuasai dirimu dalam segala hal. Lalu berikutnya sabar dalam menanggung penderitaan apapun, saudara. Jangan cepat respon. Ya, tetapi tenang, biar Roh Kudus mengajar untuk respon-responmu agar engkau tetap benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Karena respon saudara saya menelanjangi saudara saya di hadapan Tuhan dan orang banyak. Siapa saudara akan dilihat dari respon. Responmu tergantung penguasaan dirimu. Ketika engkau bisa menguasai diri, responmu pasti benar. Tapi ketika engkau tidak bisa menguasai dirimu, responmu pasti salah. Nah oleh karena itu kau harus belajar kuasai dirimu dalam segala hal, sabar menderita, tetap beritakan Injil dan lakukan tugas pelayananmu. Nah ini adalah GOB, Generation of Breakthrough, generasi penerobos, pasukan yang tidak terhentikan. Karena apa yang dilihatkan, apa yang didengarkan, apa yang dihadapi, ia akan terus maju dan menyelesaikan pertandingan imannya sampai garis finish. Jangan berhenti sebelum kau menyelesaikannya. Ada slogan kita, kalau sudah memulai jangan mengakhiri sampai Tuhan Yesus datang. Biarlah kau menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dalam setiap pelayanan demi pelayanan Tuhan percayakan, lakukan tugas pelayananmu dengan penuh tanggung jawab. Ketika engkau dipercayakan perkara kecil, lakukan dengan setia, dengan ketaatan, ketekunan. Engkau akan dipercayakan perkara lebih besar. Engkau akan dipercaya lebih lagi dan lebih lagi sampai Tuhan berkata, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan yang akan mempercayakannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah mari saudara belajar daripada Tuhan melalui setiap proses kehidupanmu. Ingat, kita ada dalam arena pertandingan. Seorang yang ada di dalam arena pertandingan bukan sebagai supporter tapi sebagai pemain, saudara. Saudara harus belajar menguasai diri, latih dirimu sehingga pada saat pertandingan engkau dapat memenangkan setiap pertandingan. Orang yang menang adalah orang yang tetap bertahan berdiri. Orang yang menang adalah orang yang tetap melayani. Orang yang menang adalah orang yang tetap maju. Orang yang menang adalah orang yang di depan. Dan oleh karena itu saudara yang diperlukan adalah kuasai dirimu. Nah dikatakan dalam 1 Korintus 9 tadi ayat ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ada janji mahkota yang abadi yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Yang dapat menguasai dirinya dalam arena pertandingan. Berjuang saudara sampai di garis finish. Satu hari saya ikut pertandingan di tingkat RT saudara. Pertandingan lari kelas cuma 500 meter. Ya pada saat itu saya jarang sekali olahraga ya. Tapi saat itu saya ikuti pertandingan. Dan waktu saya memulai pertandingan ketika start dan di peluit udah mulai terdengar dan saya siapkan diri, saya mulai berlari. Di tengah perjalanan saya sudah sangat tidak kuat. Saya merasa panas tubuh saya, muka saya udah kayak panas terbakar dan kuping saya mulai pengam begitu. Tetapi karena saya melihat garis finish sudah di depan saya nggak pikirin lagi capek saya nggak pikirin lagi bagaimana tubuh saya mulai panas. Saya berlari sedemikian rupa untuk sampai saya di garis finish. Puji Tuhan jadi juara. Ya saudara, itulah saudara.
Kalau saudara tahu hari ini di depan saudara garis finish sudah di depan saudara. Apa yang harus saudara saya lakukan? Mari saudara latih diri saudara. Kuasai dirimu dalam segala hal. Berlarilah dengan fokus kepada panggilan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh lakukan tugas pelayananmu. Jangan lagi kau berkata capek, letih dan lelah. Hari ini kau harus maksimal di dalam Tuhan. Hari ini kau harus berjuang dengan sungguh-sungguh dan bayar harganya. Agar kau sampai di garis finish. Kemenangan sudah di depan saudara. Jangan engkau mengurangi, jangan engkau mundur. Engkau tidak akan sampai tepat pada waktunya. Saudara tidak punya waktu untuk memulai kembali. Saudara hanya perlu melanjutkan apa yang Tuhan sudah percayakan. Bukan hanya bicara tentang pelayanan. Mungkin saudara bilang di tempat lain saya juga bisa melayani. Bukan bicara itu. Tapi engkau akan bertumbuh di tempat yang Tuhan tanam. Di tempat di mana Tuhan tanam itu adalah di mana tempat engkau hari ini dipercayakan dalam pelayanan. Ketika engkau dipercayakan dalam pelayanan, engkau harus menyelesaikannya sampai garis finish, sampai kau melihat rancangannya dahsyat. Engkau akan disempurnakan, engkau akan menjadi segambar serupa dengan Allah. Engkau akan naik dan tidak turun, engkau akan menjadi kepala tidak menjadi ekor. Masalah dimanapun ada masalah, tetapi engkau tidak boleh membuang-buang waktu karena waktunya sudah singkat. Ada satu teman saya ketika ada proses dengan kabitnya dalam satu departemen pelayanan di gereja lokal, dia pindah ke gereja lain. Pada saat dia pindah ke gereja lain aman, tidak ada masalah, happy, sukacita. Tapi 2 tahun berikutnya ketika dia terlibat dalam pelayanan, dia mengalami proses yang sama. Saudara, 2 tahun waktu yang terhilang. Kalau dia ada di tempat sebelumnya, dia mungkin sudah naik ke level yang lebih tinggi lagi. Tapi karena dia menunda waktu, 2 tahun berikutnya dia baru mengalami proses yang sama. Remedial, perlu waktu. Seperti seorang anak yang tidak lulus sekolah dan pindah ke sekolah lain, mungkin pindah ke kota lain. Berikutnya dia harus mengulang di kelas yang sama. Atau mungkin di tengah semester dia pindah ke tempat yang lain, dia harus juga mengulang di kelas yang bawah, sudah di kelas sebelumnya. Jadi perlu waktu yang terhilang, ada waktu yang terbuang, ada dana yang terhilang. Jadi saudara tidak punya waktu lagi saudara menunda. Yang diperlukan hanyalah melanjutkan apa yang Tuhan percayakan dan selesaikanlah sampai garis finish. Dan ini yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan. Ya, pertandingan ada di depan saudara, lawan saudara adalah orang di kiri kanan saudara. Siapa mereka? Mungkin mereka orang terdekat saudara. Mereka adalah orang-orang yang saat ini ada bersama saudara pelayanan. Mereka adalah lawan tanding saudara. Carilah lawan tanding bukan orang yang malas saudara. Kalau dulu saya suka nonton pertandingan tinju tuh saudara ya. Mike Tyson lawannya Holyfield. Bukan lawannya Elias Pikal, kelas bulu saudara zaman dulu, bukan ya. Tapi lawannya juga kelas berat. Begitu juga saudara, kalau saudara adalah orang yang rajin, cari lawan yang lebih rajin dari saudara. Yang lebih semangat dan menyala daripada saudara. Jangan cari orang yang males-malesan, kadang ada kadang gak ada, suka bolong-bolong, bolos-bolos. Ya kadang benar, kadang gak benar, kadang bisa menguasai diri, kadang gak bisa menguasai diri. Ya itu saudara tidak akan pernah menang dengan kebanggaan. Tapi lawan saudara harus orang yang lebih daripada saudara. Ya itulah lawan tanding saudara. Nah begitulah kita ada di dalam arena pertandingan. Ada mahkota yang dijanjikan, ada hadiah. Maka Paulus berkata, ia berlari-lari sedemikian rupa menuju satu panggilan surgawi saudara. Ia lupakan apa yang di belakang. Yang ada di hadapannya dia berlari sampai ia memperoleh janji. Yang dikatakan aku sudah menyelesaikan pertandingan dan aku siap menerima mahkota kehidupan. Saudara dan saya ada janji, ada mahkota yang disediakan Tuhan. Yang diperlukan adalah saudara latih diri saudara, latih tubuh saudara, kuasai sepenuhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Dikatakan 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sudah aku memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Saudara, memberitakan Injil bukan berarti saudara hanya memerintah orang melakukannya. Seperti saya memberitakan Injil seperti ini, saya tahu Tuhan akan menuntut saya terlebih dahulu melakukannya. Kalau saya hanya bisa mengatakannya kepada orang lain untuk melakukan, tapi saya sendiri gak melakukan, maka saya sendiri akan ditolak.
Orang tidak mau dengar lagi. Kenapa? Karena saya yang memberitakannya pun tidak melakukannya. Jadi saudara, bukan hal yang mudah bagi setiap para pengkhotbah. Tetapi hal yang berat karena dituntut firman Tuhan akan menuntut saudara dan saya melakukan. Tapi gak apa-apa. Justru disitulah kita akan lebih lagi disempurnakan melalui proses demi proses yang ada. Jadi diperlukan saudara hari ini. Latih tubuhmu, kuasai sedemikian rupa. Supaya sudah beritakan Injil kepada orang lain. Jangan kau sendiri ditolak. Ini yang Tuhan mau untuk kita melakukannya dan menghidupinya. Latih diri saudara. Seperti Daniel melatih dirinya 3 kali sehari ia datang kepada Tuhan untuk berdoa. Dan dia melakukan, dan ujiannya adalah ketika keluar surat perintah. Barang siapa berdoa menyembah kepada Tuhannya 30 hari berturut-turut maka ia akan masuk ke dalam gua singa. Tidak membuat Daniel berhenti berdoa. Dia tetap berdoa. Walaupun setelah berdoa dia tetap masuk ke gua singa. Tapi kita melihat bagaimana singa-singa itu tidak memakan Daniel. Bukan singa itu kenyang, tidak. Singa itu tetap lapar. Tapi Tuhan mengatup mulut singa. Sehingga pada saat dikatakan para pemfitnah itu dibuang ke gua singa, belum sampai dasar udah dimakan oleh singa-singa sehingga tinggal tulang-tulangnya. Artinya kuasa Tuhan menyertai Daniel ketika Daniel tetap berdoa. Nah ini saudara yang Tuhan mau kita lakukan. Tuhan Yesus pada saat dia berdoa di Taman Getsemani, 3 kali dia berdoa dengan sama yang keringatnya seperti dikatakan mengucurkan seperti tetesan darah karena takut yang dihadapinya. Ketika ia berdoa, malaikat Tuhan turun memberi kekuatan. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak menanggung lagi proses penyalipannya. Dia tetap menanggung, tapi Tuhan memberi kekuatan. Begitu juga saudara dan saya yang sudah berdoa. Bukan berarti saudara luput dari pencobaan dan masalah. Tapi Tuhan memberi kekuatan saudara menghadapi masalah dan ujian di depan saudara. Dan saudara memperoleh kelulusan dan kemenangan. Jadi saudara yang diperlukan hari ini adalah mari kuasai dirimu dalam segala hal. Minta Roh Kudus memampukan kau melakukannya. Ketika engkau melakukannya engkau akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan mengubah hidupmu. Akan terbentuk karakter Kristus. Penguasaan di dalam hidupmu akan menentukan keberadaanmu. Apakah engkau warga kerajaan surga atau engkau ternyata warga kerajaan neraka. Apakah engkau orang jahat, apakah engkau orang camar, ataukah engkau orang kudus dan orang benar. Hari ini respon penguasaan dirimu menentukan bagaimana keberadaanmu dalam kekekalan. Jadi oleh karena itu saudara, mari kuasai dirimu dalam segala hal. Kita punya Roh Kudus yang dahsyat yang akan memampukan engkau untuk menguasai diri. Yang penting tahan, jangan cepat engkau respon ketika hal yang tidak enak ada di hadapanmu. Tetapi mari mingkem mulutmu, tanganmu, elus dada, mulai berdoa. Minta Roh Kudus mengajar. Waktu Roh Kudus mengajarmu, mari lakukan. Dan kau akan lihat kemenangan adalah kepastian menjadi bagian saudara saya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati sahabat penobos. Mari saya akan berdoa buat kita semua. Bapa kami mengucap syukur untuk firman dan kebenarannya Tuhan bukakan. Engkau yang mengajar kami untuk menguasai diri kami sedemikian rupa. Untuk kami boleh terlihat sebagai anak-anak Allah dan warga kerajaan surga yang berbeda dengan dunia. Melalui respon-respon kami. Ketika respon kami sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Kau yang memampukan kami melakukannya. Terpujilah nama Tuhan, mampukan kami menguasai dirimu. Agar kami boleh ditentukan oleh Tuhan sebagai orang-orang benar. Sebagai orang-orang kudus yang akan semakin menguduskan diri dan disempurnakan. Terima kasih untuk kuasa-Mu. Terpuji nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian sahabat Berobos, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Kuasai dirimu dalam segala hal dan biarlah kau disempurnakan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.